Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Bang Ternak dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sehat apapun kawan ya. Oke, kali ini Bang J akan menjawab pertanyaan dari sahabat Bang J ya, karena banyak sekali pertanyaan ini masuk ke channel ini ya. Di kolom komentar itu banyak sekali ya pertanyaan kawan ya. Pertanyaannya terkait kambing bunting kawan ya. Oke, seperti apa untuk pembahasannya dan pertanyaannya kawan ya. Jadi pertanyaannya itu banyak sekali kawan-kawan yang bertanya, Bang, ini kambing saya sudah saya pelirit, sudah saya lihat perutnya, sudah saya lihat ini itunya ya, apakah bunting ya. Jadi ada sahabat-sahabat yang masih seneng pelirit kawan ya. Jadi kambingnya masih senang dipelirit ya. Ya terserah lah ya. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang pelirit kawan ya, karena sebenarnya kalau pelirit itu seperti di beberapa video sebelumnya Bang jelaskan ya, kalau keseringan juga nanti bisa menyebabkan luka ya pada pucuk susunya itu ya, pada pucuk susu kambingnya. Tapi ya memang ada sebagian metode memang atau cara untuk mengetahui kambing bunting itu dengan pelirit itu ya. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau pengalaman saya, jadi di kesempatan kali ini Bang J akan membahas yaitu tanpa melakukan apa-apa kita pasti langsung tahu kalau kambing kita ini bunting kawan ya. Oke, seperti apa penjelasannya kawan ya. Kita tanpa melakukan apa-apa kita langsung paham bahwa kambing kita ini bunting. Nah, ini kan hal yang yang sangat memudahkan ya bagi peternak ya. Tapi sebelum itu dipahami dulu kawan ya. Jadi ini untuk pengalaman Bang J ya, pengalaman Bang J dan pengalaman di beberapa kambing ya, di beberapa kambing Bang J ya. Dan kalau tingkat positifnya ya mungkin 90% lah positif. Dengan cara ini kita akan mengetahui kambing kita itu bunting atau tidak ya. Nah, caranya sebenarnya sudah sering saya jelaskan ya. Jadi kita itu kalau ingin tahu kalau kambing kita bunting itu kawan sebenarnya mudah. Nah, caranya bagaimana? Nah, kambing itu biasanya kawan, dan ini sebenarnya sudah hampir semua bukan semua ya, kebanyakan dari peternak juga melakukan pengamatan dengan cara ini ya, atau cukup melakukan mengamati tanda-tanda ini ya langsung paham kalau kambingnya bunting atau tidak. Biasanya ini ya, kebanyakan ya. Itu caranya bagaimana? Jadi gini kawan ya. Jadi kambing itu kalau sudah setelah dikawinkan dalam hitungan biasanya kurang lebih itu 3 minggu atau 21 hari ya, itu tidak birahi lagi kawan. Itu kebanyakan kambing saya ya itu bunting, dan bukan kambing saya saja yang seperti itu ya, bahkan di kambing teman-teman juga banyak yang menggunakan metode ini, artinya mengamatinya kalau itu sudah tidak birahi ya buntingnya gitu ya. Jadi kita tidak usah melakukan apa-apa, tinggal diamati saja setelah dikawinkan kira-kira sudah kurang lebih dalam hitungan 3 minggu ya, 3 minggu atau 21 hari kok tidak birahi lagi ya, atau sebulan lah tidak birahi lagi, itu kemungkinan besar ya tingkat populasinya kurang lebih 90% lah ya, kambing kita itu bunting ya. Kita tidak usah melirit atau melakukan hal apa, tapi catatannya asal kambing kita itu ya dikawinkan waktu birahi kawan ya. Jadi ketika sahabat mengawinkan waktu birahi, tinggal ditunggu saja ya kurang lebih 3 minggu atau 21 hari. Nah, kalau tidak birahi lagi
setelah dikawinkan kebanyakan kambing itu bunting ya. Nah sekarang kasusnya begini, bagaimana kalau untuk ya kambing yang beli di pasar? Misalkan ada juga pertanyaan kepada Bang J itu, Bang ini kambing saya baru beli di pasar, menurut si penjual kabarnya bunting ya. Nah saya juga sering ada beberapa pengalaman seperti itu ya, jadi membeli kambing juga menurut si penjualnya bunting ya. Ada yang memang benar-benar bunting ya, tapi ada juga yang ternyata tidak bunting ya. Nah ini biar kawan-kawan tidak bingung juga, jadi nah, tandanya juga sama kawan. Jadi misalkan sampean beli di pasar sama penjualnya dibilang ini mas kambingnya bunting ya, sudah bawa pulang aja ya. Nah kalau memang benar-benar bunting ya, kalau memang benar-benar bunting, kambing itu tidak akan ya, kebanyakan ya, tapi tidak semua ya, kebanyakan kambing tidak akan birahi lagi ya kalau benar-benar tidak bunting ya. Seperti ini dulu saya yang pas beli, nah si kepala merah ini menurut si penjualnya bapak-bapak ya sudah, tapi tidak memastikan si bapak ini, memang sepertinya menurut si bapak ini kambingnya ini mas, ini kambingnya sepertinya bunting, tidak memastikan kalau kambing bunting lah ya. Akhirnya ya karena saya kan sudah lumayan ada pengalaman untuk kambing bunting atau tidak, karena saya cocok saja saya beli saja ya sudah, dengan husnudon saya bawa pulang. Nah ternyata setelah di rumah ya saya coba lihat, sudah beberapa hari, beberapa minggu belum birahi ya. Ternyata setelah kalau tidak salah dalam waktu sebulan kambing kepala merah ini ternyata birahi kawan. Nah, ya berarti kalau begitu ya artinya kambingnya ya tidak bunting ya. Jadi tidak bunting. Jadi seperti itu ya. Jadi baik yang kambing di kandang sendiri kita tahu waktu mengawinkan, dikawinkan waktu birahi ya. Dengan kambing yang baru beli kawan. Nah kita tidak usah kalau dibilang bunting sama penjualnya kita nggak usah bingung, bawa pulang aja kalau memang benar-benar sampean yakin, bawa pulang aja. Nah penentuannya nanti gini ya, ketika di rumah tidak birahi lagi kemungkinan besar bunting, tapi kalau minta kawin lagi setelah di rumah ya ngembek-ngembek terus ya berarti kambing yang dibeli itu berarti tidak bunting kawan ya. Oke ini dulu ya, karena banyak sekali pertanyaan masalah ini ya, masalah pelirit ya. Jadi dipelirit dilihat gini-gininya ya. Sebenarnya sih kalau kita sudah punya kambing dan beberapa sudah agak lama apa namanya sudah agak lama melihara kambingnya ya paham. Tapi kalau memang masih baru beternak, kuncinya itu ada di ini kawan ya, sebenarnya kuncinya, kunci kambing bunting atau tidaknya. Jadi yang pertama kalau Bang J itu setelah dikawinkan tidak birahi lagi ya. Yang kedua kalau kambing benar-benar bunting, fisiknya itu ada perubahan ya. Yang awalnya mungkin agak kurus, yang awalnya bulunya itu kumus-kumus, dia bulunya sudah bagus. Yang ketiga kalau sudah hamil tua ya kita tidak usah pelirit-pelirit kawan ya. Kalau sudah hamil tua cukup diperhatikan di perut ya. Kalau hamil tua itu kambing di perutnya sudah besar kawan ya, sudah tidak bisa ditipu lagi kalau benar-benar sudah hamil tua. Oke ini dulu ya infonya, semoga bermanfaat.